Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Rodi Safi Zaidan. Dan pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengintegrasikan aplikasi kita dengan salah satu tools dari Google, yaitu Firebase. Sebelumnya, apa itu Firebase? Firebase adalah sebuah tool yang dibuat oleh Google untuk membuat sebuah infrastruktur dalam aplikasi dan juga untuk meningkatkan kualitas dari aplikasi tersebut. Contohnya, kita bisa lihat di berbagai aplikasi, user bisa login hanya dengan satu email ke dalam banyak aplikasi. Itu sangat mempermudah user dalam login seperti itu. Oke, dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan hal tersebut. Oke, kalian bisa sebelumnya kalian bisa membuka Firebase terlebih dahulu, ya. Kalian bisa tinggal buka Google, buka Chrome, buka search engine kalian. Nah, kalian tinggal buka Firebase seperti ini, ya. Lalu kalian bisa login, ya. Jika kalian belum login, ya kalian bisa login terlebih dahulu. Oke, nah kalian bisa get started di sini. Nah, kalian akan masuk ke dalam Firebase Console. Nah, ini adalah email saya dengan ada satu project ya, satu project di dalamnya. Oke. Nah, di sini saya memiliki email yang belum ada project sama sekali ya. Untuk belajar, saya akan memakai email ini. Nah, ini adalah tampilan pertama jika kalian belum membuat apa-apa di dalam Firebase, kalian tidak memiliki project apapun di dalam Firebase. Oke, nah kita bisa create project aja di sini. Nah, kita bisa membuat nama projectnya. Saya di sini adalah latihan Firebase. Oke, kita bisa continue. Lalu di sini kita bisa enable, lalu nanti kita continue saja. Nah, ini kita apa? Untuk ini kita bisa default aja atau misal kita new account atau kita default aja ya. Mungkin kita itu lalu kita create project. Nah, sembari kita menunggu loading ini, kita bisa menuju ke Android Studio kita. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa membuat project baru di Android Studio. Kita pilih empty activity, lalu kita kasih nama misal Firebase atau latihan Firebase. Oke, kita bisa finish. Oke, kita tunggu dia selesai Gradle. Oke, kita kembali lagi ke Firebase console-nya. Di sini loading sudah selesai, kita bisa continue. Oke, ini di dalam project latihan Firebase ini ya. Nah, kalau misalnya kalian punya banyak project, nanti akan tampil di sebelah sini. Ya, karena kita hanya punya satu, maka kita pilih ini. Oke, nah di sini ada get started by adding Firebase to your app. Nah, di sini ada buat pilihan untuk Apple, untuk Android, dan untuk web. Di sini karena kita akan menggunakan latihannya menggunakan Android, maka kita bisa pilih Android di sini. Oke. Nah, ini kita akan mencoba register app-nya. Nah, kita membutuhkan project yang terlebih dahulu ya. Kita lihat, oke. Gradle-nya sudah selesai. Nah, kita bisa isi. Kita kembali lagi ke webnya, ke Firebase Console-nya. Kita bisa isi di bagian register app-nya ini, ya, Android package name-nya. Nah, kita bisa ambil di My Activity yang di sini ya, yang di atas ini. Nah, ini kita bisa copy, lalu kita taruh di sini. Nah, untuk app nickname-nya ini opsional, tapi untuk belajar kita boleh isi aja, misal, latihan Firebase seperti itu. Lalu untuk debug signing certificate SHA1 ini, nah ini sebenarnya opsional juga, tapi kita akan coba bagaimana
cara menampilkan SHH1-nya ini ya. Kita bisa ke project kita, ke Android Studio kita. Nah, kita bisa menuju ke Gradle sebelah sini. Nah, di sini ada teks, ada task, ada app. Nah, di di beberapa project mungkin atau di beberapa Android Studio kalian mungkin tidak muncul seperti ini ya. Terlebih yang menggunakan Bumblebee mungkin tidak muncul seperti ini. Nah, caranya kalian bisa menuju ke setting untuk Android Studio kalian. Ya di sini saya bisa klik di sini lalu saya membuka preference. Nah, ini karena saya menggunakan macOS, maka di sini adalah preference. Tapi kalau kalian menggunakan Windows, kalau tidak salah namanya setting ya, teman-teman. Nah, oke, di dalam sini kita bisa menuju ke eksperimental. Nah, lalu di bagian ini, do not build grade tasks during Gradle sync ini, kita bisa uncheck ya. Nah, sebelumnya dia pasti eh, dalam keadaan cek seperti ini atau centang seperti ini. Nah, kita bisa uncheck lalu kita bisa oke seperti itu. Lalu kita bisa lihat di sini ada gambar gajah dengan tanda panah ke bawah ini. Kita bisa sync project with Gradle files ini, kita bisa klik yang ini untuk menggradle ulang Android Studio kita atau project kita seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di-gradle ulang, maka ketika kita buka Gradle ini, nah dia akan muncul task dan app-nya seperti ini. Oke, kita bisa pencet yang task, lalu kita bisa ke Android. Nah, di sini ada signing report. Di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, oke. Nah, dia akan muncul beberapa kode. Nah, di sini kita sudah melihat ya, di sini ada SHH1. Nah, kode yang ini, kode SH1 yang ini kita bisa copy. Nah, yang ini kode SH1 ini kita bisa copy. Lalu kita menuju ke Firebase console-nya, kita bisa paste di sini. Oke, lalu kita bisa register app. Oke, kita tunggu. Oke. Oke, lalu kita bisa download. Ya, kita disuruh download Google Service JSON ini. Nah, kita bisa download. Nah, oke. Kita bisa save saja seperti ini. Lalu kita menuju Finder atau File Explorer di Windows. Kita menuju ke file downloadan kita ini. Lalu kita di doku. Kita mau pindahkan dulu ya. Sebentar. Karena saya sudah punya sebelumnya. Nah, yang ini, yang ini kita bisa hapus. Nah, Google Service JSON ini, ya, kita ikuti perintah dia di sini, switch to project view in Android Studio to see your project root directory, lalu move the Google Service.json file you just downloaded into your Android app module root directory. Oke, kita bisa balik lagi ke Android Studio kita, lalu di sini, di Android ini, kita bisa ganti ke project, lalu di dalam sini, ya kita langsung menuju app. Nah, di app ini kita bisa klik app-nya, lalu kita bisa copy yang tadi. Ya, yang ini kita copy, lalu kita bisa ke app. Nah, di sini kita bisa paste di sini. Oke, nah dia akan menambahkan file JSON service di dalam sini. Oke, ini bisa kita tutup. Ini juga kita bisa tutup. Kita balik lagi ke Android. Oke, kita sudah menambahkan, kita bisa next. Nah, lalu kita bisa menambahkan beberapa plugin. Oke, nah kita bisa tambahkan si Blue Script ini ya. Oke, kita bisa copy ini. Kita bisa menuju ke Gradle Script, lalu kita pilih build Gradle yang project ya. Nah, baru di atas ini, nah kita bisa seperti ini. Nah, kita paste saja, lalu kita hapus saja yang nggak perlu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, ini nggak perlu. Oke, lalu kita bisa sync now.
Oke. Nah, kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, lalu kita diminta untuk menambahkan dependencies lah ya. Di sini ada pilihan Java atau Kotlin. Karena kita menggunakan Kotlin, kita pilih Kotlin. Nah, lalu kita bisa copy ini. Oh, sorry, yang ini dulu. Ya, kita butuh dua-duanya ya. Oh, tuh sorry, yang ini dulu ya, atasnya dulu. Ya, kita akan pluginnya dulu, apply pluginnya dulu. Nah, tadi kita berada di build Gradle yang project, kita pindah ke build Gradle yang modul. Nah, di plugin yang ini kita bisa tambahkan yang ini. Yang tadi sudah kita copy. Nah, yang depan ini apply plugin ini kita ganti jadi ID. Oke. Nah, lalu kita ke sini, kita tambahkan Firebase BOM-nya. Sini. Oke. Kita bisa scroll, kita cari dependencies. Nah, kita bisa tulis yang itu, lalu kita bisa copy yang tadi, kita paste tempat tadi, lalu kita copy yang satunya lagi. Kita bisa paste di bawahnya. Oke. Jika sudah, kita bisa sync now. Oke. Oke, sudah. Lalu kita bisa next. Oke. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa ini sudah selesai. Untuk setting-settingnya kita bisa continue to console. Oke. Nah, di sini sudah ada latihan Firebase. Oke, sorry. Nah, di overview ini coba kita menuju di build ini, kita menuju authentication. Nah, untuk authentication ini kita bisa get started. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ini ada native provider atau yang manual seperti itu atau additional providers. Nah, sini banyak ada pilihan untuk Google, Game Center, Microsoft, Facebook, Apple, Twitter, Playgames, GitHub, sampai ada Yahoo ya teman-teman. Oke, kita bisa pilih yang ini dulu, email dan password. Kita bisa enable. Nah, kita bisa save. Nah, ini sudah tersave providernya ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sign in ya. Jadi dari sini email passwordnya nanti jika kita mendaftar di aplikasi kita, maka usernya akan ditampung di sini di Firebase ini. Oke, nah ini untuk setting-setting kita sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa coba di main activity, kita coba panggil misal kita bikin create init var misal out. Nah, kita bisa panggil apakah sudah ada. Oke, nah di sini sudah ada ya Firebase di sini. Nah, kita pakai yang untuk outnya belum ada. Sebentar. Oke, karena belum ada, kita bisa ke tool dulu, ke tools. Nah, kita bisa pilih Firebase. Oke. Nah, karena kita akan mau dia out, kita akan memakai Firebase untuk authentication. Kita bisa tadi ya kita ke tools lalu ke pilih yang Firebase. Nah, kita bisa menuju ke authentication. Lalu kita pilih authenticate using a custom authentication system yang Kotlin. Kita bisa pilih. Nah, lalu di sini kita bisa add the Firebase authentication SDK to your app. Nah, kita bisa klik. Nah, dia akan menambahkan dependensi yang ini ya. Oke, kita bisa apply aja. Oke. Sedang proses Gradle. Nah, kita bisa cek di sini. Kita bisa ke Gradle script, ke yang modul. Nah, untuk yang out dia sudah menambahkan yang ini. Oke. Sebenarnya mirip ya, tapi yang ini untuk analistik, yang ini untuk out. Oke, coba kita ke main activity.
Karena kita butuh mau out, maka kita cari, coba. Oh sorry, sing now dulu ya. Nah, kita coba cari Firebase. Coba Firebase. Oke, sebentar, Firebase out. Nah, oke, sudah. Nah, kita butuh ini Firebase out. Oke. Mungkin kita di sini kita sudah berhasil mengintegrasikan aplikasi kita kepada Firebase. Nanti pada video-video selanjutnya mungkin kita akan belajar bagaimana login, logout, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.